Anda masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slam. Dan kita lagi ngobrol dengan Mas Toto. Suaranya selalu keras, tajam, tapi asik ya kalau ngobrol ya. Yang ingin saya tanya lebih lanjut, Don, karena waktunya pendek nih. Sebetulnya tadi kan kita bicara tentang kemungkinan munculnya orang-orang baik. Tapi kan pada saat yang sama juga bisa muncul orang-orang tidak baik. Orang jahat. Orang tidak baik itu jahat, preman, orang palsu, kemudian koruptor, calon koruptor, lalu kemudian orang yang personalitinya fake, tapi bisa mempengaruhi publik. Iya, ketika kita mengalami sebuah kondisi empiris atau pengalaman sejarah kita memperlihatkan bahwa orang jahat masih bisa berkuasa, atau orang yang kita pikir baik kemudian bisa berubah menjadi jahat, artinya ada aturan main dan sistem yang salah. Bersayap. Ada aturan main yang salah. Aslinya baik. Ada aturan main yang salah. Jadi memang kita kan terlalu lama berhenti pada level demokrasi kultus. Tadinya kita kemudian tidak demokrasi, demokrasi prosedural, sekarang demokrasi kultus. Tapi partai politiknya juga begitu cirinya. Dimulai dari situ. Artinya kan? saya ingin mengatakan apa? Kita ini belakangan kan berharap pada ada orang baik kita sudah menangkan, kita selesai kemudian memperjuangkan sesuatu. Dan kemudian orang baik itu berubah menjadi jahat, kita hanya bisa marah-marah. Yang harusnya kita pastikan kan sekarang adalah bagaimana aturan main, memastikan bahwa ketika dia orang jahat pun terpilih menjadi presiden, dia harus kemudian menjadi orang baik kalau karena ada dalam sistem. Dipaksa tetap Atau baik. memang kalau kita katakan kita nilai dia baik, dia sulit untuk berubah menjadi orang jahat. Gimana habis itu bisa dijamin Mas Toto ketika proses rekrutmen dari partai politik sebenarnya Anda juga katakan masih setengah hati? That's my point. Iya kan? Bahwa ketika kita berharap terpilihnya seorang pemimpin menjadi, kita bicara pilpres ya, menjadi seorang capres, itu hanya didasarkan pada intuisi ketum partai tersebut misalnya. Saya sebutlah, dulu kan orang mengatakan intuisi Ibu Mega luar biasa, menjadikan Jokowi si orang baik, menjadi capres bahkan menjadi presiden. Lalu kemudian sekarang Ibu Mega juga yang kecewa luar biasa. Artinya Ibu Mega secara tidak langsung, para pendukungnya, ingin mengatakan intuisi saya salah, hanya jangka pendek, dan para pendukungnya termasuk saya kalau saya belak-belakan. Intuisi itu hanya berlaku 5 tahun. Tapi 5 tahun berikutnya udah nggak berlaku. Artinya apa? Ada aturan main dalam proses rekrutmen yang juga sudah salah. Tadi saya sudah secara tidak langsung menjelaskan. Semuanya ini kan masih kun fayakun. Didasarkan pada kita ngebujukin ketua umum partai tertentu. Bu, pilih dia saja karena dia kayaknya orang baik, Bu. Kira-kira seperti itu. Akan berbeda kalau aturan main itu dipaksakan lewat sebuah misalnya undang-undang parpol, dikaitkan dengan undang-undang pemilu dalam konteks pilpres, bahwa orang yang mau dianggap baik atau jahat itu pun dia harus melalui mekanisme main yang dibuat dalam aturan, lewat fit and proper test, mekanisme konvensi dan lain-lain, sehingga naluri kita mengatakan dia baik itu teruji betul-betul. Jadi kembali lagi kepada parpol, kembali lagi kepada ketua parpol. Kembali kepada aturan yang harus kita buat terhadap parpol. Jadi toolsnya harus ada dulu. Pekerjaan rumah yang baru untuk DPR lah. Kalau dan ini mumpung Bang Don, dari Komisi 2, Doli itu sudah mengatakan apa yang diputuskan MK ini harus jadi momen untuk kemudian membuat undang-undang omnibus politik. Undang-undang parpol, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada harus satu napas, satu irama dalam konteks reformasi terkait hal-hal yang tadi kita bahas. Sebenarnya bukannya kita, tadi kata Mas Toto ini kan masih setengah hati. Karena sebenarnya tetap masih memberikan peluang, bukan peluang sih, hak kepada partai politik kan untuk tetap berperan di situ. Nah, bagaimana kita bisa percaya 100% ketika hadiah ini istimewa buat kita tapi partai politiknya tetap yang harus mengatur. Bagaimana orang-orang seperti kita di luar partai politik? Kita tidak boleh percaya, lagi-lagi kita nggak bisa percaya pada insting kita terhadap parpol juga. Sama seperti insting saya terhadap Jokowi. Jadi yang tadi saya katakan, mau nggak nih? Momen ini menurut saya adalah momen kita memaksa partai. Yuk kita sepakati ada mekanisme yang nggak kun fayakun diberikan sepenuhnya hanya kepada ketum parpol. Itu bukan mekanisme internal partai dong, tapi negara yang harus mengatur kan, yang dipakai semua partai kan. Dalam konteks kita merevisi undang-undang parpol tadi. Cuman kan kita ini selalu berpikir jangka pendek, Mas. Jadi pragmatis lagi. Kan masih mungkin orang membeli suara, membeli parpol pada saat tertentu, atau mengokupai parpol. Kan hal-hal seperti itu gitu. Terus yang kita pikirkan adalah undang-undang omnibus politik tadi itu.
kira-kira kisi-kisinya itu 3 aja, Mas. Kira-kira apa yang membuat kita bisa menjamin parpol akan berlaku baik? Undang-undang sapu jagat ya. Kalau kita bicara dalam konteks mengenai, ini mau yang agak ekstrim nggak Bang Don? Coba aja. Paling tidak misalnya ya, ada beberapa hal yang sifatnya bisa konkret. Misalnya bisa diatur terkait dengan hal-hal yang kita kritisi terus. Satu, oke tadi kita bicara mekanisme penentuan seorang calon presiden deh. Pastikan mekanisme bottom up itu diatur dalam undang-undang parpol dan undang-undang pemilu. Itu akan membatasi ruang gerak ketika parpol-parpol ini juga ingin bertransaksi dengan parpol lain. Mekanismenya itu mereka harus lalui bersama. Calon yang mereka usung-usung mau dengan mahar berapapun, tetap harus melalui mekanisme yang ditonton oleh publik. Sehingga nggak mungkin bodoh-bodoh banget. Sehingga nggak mungkin yang namanya jahat-jahat banget. Kira-kira seperti itu. Demokrasi dengan game of rule-nya nggak pernah bisa sempurna juga membuat sebuah tatanan yang ideal. Tapi meminimalisir keburukan. Saya termasuk yang percaya pemilu dan semua aturan mainnya itu adalah mencegah yang terburuk berkuasa. Seperti Romo Magnis selalu mengatakan itu. Yang kedua, ekstrim nih Bang Don. Berani nggak kita buat aturan ada batasan periodisasi ketua umum dalam partai? Berani nggak? Sementara sekarang ini masih tetap seperti itu saja kan? Betul. Ini yang akan harus ada keberanian dong. Artinya ini kan akan memotong sebuah mitos atau sebuah fakta empiris yang mengatakan bahwa ya partai ini memang didirikan menjadi terusan dari orang yang itu saja. Selama dia punya duit, dia darah biru dan lain-lain. Tapi kan kita bisa lihat dalam waktu 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, mungkin kita sudah akan bisa melihat gerak partai untuk mencalonkan seseorang tokoh yang kita bilang baik. Jadi dia punya kemampuan tapi tidak punya kekayaan, tetapi baik. Mungkin itu akan terlihat gitu. Ketika mereka memulai mengelus-elus calon gitu. Ya, jangan hanya baik, Bang Don. Apa? Ya, baik. Kalau baik aja kita pernah mengalami semua. Oke, baiklah kalau begitu. Biar kita semua baik-baik saja, kita ngopi lagi. Karena pemirsa juga silakan ambil teh atau kopinya. Kita masih lanjut di Doncast. Kami segera kembali. Tetap bersama Doncast.